Halo semuanya, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang korupsi korporasi dan upaya penindakan. Perkenalkan, nama saya Veronica Destina Lukinugraheni dari Prodi S1 Manajemen. Pengertian korporasi. Untuk secara umum, korporasi merupakan suatu perusahaan yang diakui secara hukum perdata dan berbentuk kumpulan organisasi profesi atau perusahaan yang berbadan hukum dan non-berbadan hukum. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 7, 1995, korporasi merupakan nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang yang lainnya, atau merupakan suatu yayasan. Lalu menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, korporasi merupakan sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Lalu menurut Satjipto Raharjo, korporasi merupakan suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari korpus, yaitu struktur fisiknya, dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus, yang membuat badan itu mempunyai suatu kepribadian. Lalu terdapat juga ciri-ciri korporasi, antara lain adalah berorientasi pada profit dan bergantung pada kemampuan dewan direksi dalam mengelola perusahaan untuk meningkatkan tingkat keuntungan suatu perusahaan. Lalu modal perseroan terbatas berasal dari saham dan obligasi yang memiliki sumber modal berupa surat berharga dan tercatat dengan baik dengan bukti sertifikat saham dan surat obligasi. Lalu untuk jika perseroan terbatas ingin mengambil keputusan yang besar, harus dengan persetujuan RUPS dan melibatkan Dewan Komisaris Perusahaan atau pemilik saham itu sendiri. Selanjutnya, pemilik saham bertanggung jawab atas saham yang disetorkan dan bertanggung jawab atas modal itu. Keuntungan pemilik saham itu juga berupa dividen dan pemberiannya tergantung pada perjanjian yang telah dibuat, serta untuk pengembaliannya harus tetap diberikan walaupun perusahaan mengalami kerugian. Lalu perusahaan dipimpin oleh direksi yang bertugas untuk menjalankan sesuai dengan fungsinya. Berikut adalah dua contoh jenis korupsi di korporasi menurut UNCSC. Yang pertama itu ada penyuapan atau bribery, yang merupakan suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya. Untuk salah satu contohnya yang pernah terungkap di Indonesia diantaranya adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan dan mantan pejabat Pertamina. Lalu di Inggris, dalam pengadilan perusahaan multinasional Innospec, pejabat-pejabat Indonesia disebutkan menerima suap sekitar 8 juta US dollar dan terkait pembelian bensin bertimbal. Badan Anti Korupsi Inggris, Serious Fraud Office, mengatakan dalam dakwaannya uang suap itu membuat penghapusan bensin bertimbal di Indonesia menjadi tertunda. Selanjutnya adalah pencucian uang atau money laundering, yang merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana, ataupun harta kekayaan hasil tindakan pidana melalui berbagai transaksi keuangan. Pencucian uang ini biasanya menggunakan uang kotor yang didapat dari kegiatan ilegal, agar seakan-akan uang tersebut diperoleh dengan cara yang legal dan halal. UNCSC juga mendefinisikan money laundering sebagai yang pertama, konversi atau pemindahan aset yang bertujuan untuk menutupi atau menyembunyikan asal-usul aset, menutupi atau menyembunyikan tujuan, sumber, lokasi, penempatan, pergerakan, ataupun kepemilikan aset. Lalu yang terakhir adalah perolehan
pemilikan atau penggunaan aset dengan mengetahui status aset. Lalu menurut PBB dalam UNCSC sendiri, korupsi merupakan fenomena transnasional, dan maka dari itu dari pihak PBB mencetuskan UNCSC dan mengajak semua negara di dunia memerangi korupsi secara bersama-sama. Selanjutnya adalah korupsi korporasi global. Korupsi ini disinyalir mencapai 5% dari GDP, sedangkan korupsi di Indonesia telah menciptakan persaingan bisnis yang tidak sehat, di mana 44% dari profesional yang taat peraturan menyatakan mereka kehilangan kontrak akibat adanya perilaku tidak etis yang dilakukan oleh pesaing bisnis. Selain itu, tingkat korporasi naik dari tingkat rendah hingga tingkat sedang atau tinggi, atau setara dengan 20% dari pajak yang dikenakan kepada entitas bisnis asing. Lalu upaya penindakan korupsi di dalam korporasi adalah yang pertama menggunakan instrumen ISO 37001 yang merupakan sistem manajemen anti penyuapan yang memberikan petunjuk dalam membangun, menerapkan, mengelola, dan meningkatkan kinerja perusahaan terkait upaya penanganan penyiapan, dan sistem ini juga dapat menjadi instrumen khusus maupun terintegrasi. Yang kedua adalah instrumen daftar hitam, yang merupakan sanksi bagi individu maupun korporasi yang terbukti bersalah dalam kasus korupsi dalam bentuk larangan mengikuti proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah tanggung jawab pidana korporasi, merupakan pendekatan penegakan hukum terhadap korporasi dan manajemen untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan dengan memenuhi prasyarat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah program kepatuhan yang efektif, merupakan pedoman yang membuat petunjuk teknis dan rekomendasi bagi korporasi untuk menilai efektivitas program kepatuhan. Lalu selanjutnya adalah kepemilikan kebendaan, yang merupakan konsep kepemilikan atau ownership atas kebendaan. Tradisi common law mengenal konsepsi kepemilikan atau dual ownership, yaitu kepemilikan secara hukum atau legal ownership, dan kepemilikan atas dasar manfaat yang didapat, atau bisa juga disebut dengan beneficial ownership. Sekian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.